Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah hari yang diindahkan Tuhan ini, kita pun mengindahkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dikatakan demikian, dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bayangkanlah, saudaraku, kalau kita sampai saat ini belum ditebus dosa kita, apa yang terjadi? Bayangkanlah, kalau di tengah-tengah dunia ini dosa merajalela, yang jelas akan berakhir dengan maut, kematian. Dan kita diciptakan Tuhan segambar, serupa dengan Dia. Satu, supaya kita hidup, bukan hanya hidup untuk sementara saja, hidup selama-lamanya. Tapi begitulah ketika manusia jatuh dalam dosa, maka putuslah hubungan manusia dengan Allah. Tapi hari ini kita gembira, ya, Injil, good news, kabar baik. Dia tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi Dia mau datang ke dunia ini untuk menebus umat manusia dari dosa kekal itu kematian, maut, kematian selama-lamanya. Betapa kasihnya Allah, betapa agung karya Tuhan, sehingga Dia mau datang ke dunia ini melalui firman menjadi manusia. Karena itu Dia telah datang ke dunia ini menebus dosa kita. Dia telah datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Bukan lagi kematian yang kekal, tapi kehidupan kekal menjadi bagian kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu biarlah kita terus ke depan hidup di dalam iman. Itulah suasana orang yang sudah sungguh-sungguh merasakan pengampunan dosa dari Tuhan. Orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa kematian, patut kita bersyukur, hidup dalam iman, sehingga kita mendapat suatu suasana yang baru, yaitu oleh iman hidup kita menjadi indah, dekat kepada Tuhan, akrab kepada Tuhan, bahkan menjadi sahabat Tuhan. Nah, itulah hal yang indah setelah Allah dalam Yesus Kristus telah mengampuni kita, menebus dosa kita, sehingga kita ada peluang untuk bersahabat dengan Dia, dekat kepada Dia, sehingga apapun yang kita kerjakan akan menjadi berkat bagi semua orang. Apalagi oleh iman kita terdorong untuk mengasihi Dia selalu. Karena Tuhan selalu mengasihi kita, kita pun mengasihi Dia dan juga sesama manusia. Dan akhirnya melalui kasih-Nya itu, kita pun diundang untuk menerima apa? Itu kehidupan yang kekal. Hanya oleh belas kasihan Tuhanlah kita berubah dari menuju kematian kekal, sekarang berubah menjadi menuju hidup yang kekal. Dan inilah tenaga kita, inilah semangat kita. Terlebih suasana tahun baru ini, biar oleh semangat tahun baru, kita terus mau diperbarui oleh Tuhan. Kita sudah diampuni, dosa kita telah dihapus, telah dimatikan di kayu salib, yaitu dosa kematian yang kekal itu. Karena itu bersukacitalah, seperti Paulus katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah, karena Dia sungguh baik. Ayo, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada siapa saja, karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Biarlah Dia tetap di depan kita, dan kita setia sampai Dia datang kembali. Amin. Kita berdoa. Betapa kami Tuhan tidak bersyukur, karena Engkau telah memperlihatkan suatu karya yang indah, karya agung-Mu. Seharusnya kami Tuhan oleh dosa kematian itu akan neraka.
akan menuju kematian yang kekal. Tetapi oleh belas kasihan Tuhan, kami punya peluang, kesempatan untuk menerima kehidupan yang kekal. Patut kami Tuhan bersuka cita senantiasa dalam Engkau. Agar kami Tuhan tidak jemu-jemu untuk berbuat baik kepada siapa saja. Biarlah Tuhan firman-Mu bertakhta dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap semangat untuk memikirkan, melakukan, bertindak yang baik, yang berguna, sehingga kami menjadi berkat bagi semua orang. Tatap tiliklah saudara kami dimanapun mereka berada. Tolong mereka Tuhan. Biarlah Engkau sediakan masa depan yang penuh harapan, karena mereka adalah milik-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu senantiasa bertakhta dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.